Terus terang kalau saya mendengar kata medika medis itu saya jadi ingat Al-Quran. Ternyata Al-Quran yang pertama kali turun surat Al-Alaq itu adalah mengenai kedokteran. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi kalian belajar di sini itu ada sanadnya, ada dalilnya. Jadi belajar di mana? Di surat Al-Alaq gitu ya. Jadi ada ya. Jadi ini adalah implementasi ya dari surat Al-Alaq itu. Jadi saya bangga akhirnya kita ada orang-orang yang memang menggeluti dunia kedokteran. Juga kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu bapak guru, saya tidak menemukan di Al-Quran bahwa ada orang bisa mengajar orang ya. Jadi nggak ada ayat Quran mengatakan orang bisa mengajar orang, nggak ada. Yang ada adalah Allah yang mengajari ya. Maka kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Maka kata Allah, bertakwalah kepada Allah, Allah yang ngajari kalian. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ternyata cara Allah mengajarkan kepada manusia itu lewat manusia, lewat wasilah ibu guru dan bapak guru. Jadi orang-orang ini, pak guru ibu guru itu adalah orang-orang pilihan yang Allah tentukan kepada yang dia kehendaki untuk menyampaikan ilmu Allah. Ya, jadi ini sangat menarik ya karena ini dunia pendidikan, dunia keilmuan. Adik-adik yang saya hormati, Isra Mi'raj itu peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, fenomenal. Bukan saja untuk orang Arab, tapi seluruh manusia di dunia. Bukan saja dulu, tapi sekarang masih fenomenal. Karena tidak masuk akal peristiwa itu. Ya. Peristiwa itu didahului ketika Nabi Muhammad itu meninggal oleh istrinya. Ditambah dengan ditinggal meninggal pamannya, yaitu Abu Thalib. Sehingga beliau sedih, hampir-hampir putus asa dalam memperjuangkan Islam. Karena orang-orang itu yang biasa melindungi dan mendukung perjuangan beliau, kemudian tidak ada lagi. Sebetulnya Allah menghendaki dengan tidak adanya dua orang ini, Nabi kita harusnya hanya bergantung kepada Allah. Tapi yang namanya manusia, inilah sifat kemanusiaan Nabi kelihatan. Yang namanya manusia ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya menjadi sedih, murung, ya. Seperti kalian, kalau kalian ditinggalkan oleh kedua orang tuanya pasti juga murung. Ditinggalkan orang yang kalian sayangi juga murung, tidak nyaman. Dalam kondisi itulah Allah berinisiatif menggembirakan Nabi, ya, memberi suatu paket yang seharusnya membuat Nabi menjadi semangat dan gembira, yaitu paket jalan-jalan, paket wisata, namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj perjalanan dari Mekah ya sampai ke Masjidil Aqsa di malam hari lagi. Kenapa malam hari? Kok tidak di siang hari? Kenapa? Sendiri-sendiri ya? Ya biar nggak panas ya. Tapi matahari di Jakarta dulu itu dingin, ada AC-nya dulu. Tapi sekarang sudah bangkrut jadi. Iya, nanti akan terjawab kenapa harus malam hari. Ini menariknya. Kenapa perjalanan itu ada di malam hari? Kemudian Nabi naik ke atas, ya, sampai ke Sidratul Muntaha, ya, dalam waktu semalaman. Itulah paket wisata yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian dikasih oleh-oleh. Oleh-olehnya apa itu? Salat. Kasih oleh-oleh. Jadi nanti Bapak Ibu guru sekalian, kalau nanti anak-anak kita pada murung sedih, ya, kasih ajak jalan-jalan wisata.
field trip gitu ya. Nanti juga dikasih oleh-olehnya ilmu. Jadi seperti itulah. Jadi Allah pun sama yang ngasih paket hiburan. Kalau dulu Nabi itu Isra diperjalankan di malam hari, ya, jaraknya jauh sekali, sampai orang itu tidak bisa memahaminya bahwa itu benar. Karena dulu perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa itu pakai onta. Kalau nggak pakai onta, kuda. Kalau nggak kuda, himar. Ya, kalau nggak himar, onta lagi. Ya, onta lah. Itu memakan waktu paling cepat 1 bulan. Ya, jauh banget. Ya. Gitu. Karena dulu tidak ada moda transportasi yang modern. Tapi sekarang di Eropa, di Amerika ada paket wisata sampai ke planet Mars, ya, sampai ke sana. Sekarang bahkan sedang disetting bagaimana merancang pemukiman di planet Mars. Itu arsiteknya wanita Indonesia itu, ya. Jadi ada wanita Indonesia muda sekarang itu merancang landscapingnya yang di planet Mars itu ada. Itu sekarang. Tapi dulu Nabi kita sudah jauh dari itu, 1400 tahun yang lalu. Sehingga orang-orang dulu itu karena sangat primitif moda transportasinya, tidak paham tentang Isra itu, apalagi Mi'raj. Ketika mendengar berita bahwa Nabi itu Isra Mi'raj dalam semalam, itu ada orang yang sangat gembira. Ada orang yang senang banget. Tahukah siapa dia? Tahu nggak? Ada orang yang gembira. Dia adalah musuhnya Nabi Muhammad. Jadi ketika berita Isra Mi'raj itu muncul, yang paling gembira justru musuhnya Nabi Muhammad. Namanya Abu Jahal. Ya. Jadi ini mengingatkan Abu Jahal bahwa Nabi ini sekarang gilanya kambuh, kata dia. Karena dulu ketika Al-Quran turun, semua orang juga menganggap Nabi itu gila. Bahkan di Al-Quran disebutkan, mereka mengatakan waqalu ma'lamun majnun. Nabi itu diajarin orang lain dan dia emang gila. Itu orang begitu, itu diabadikan di Quran, gila. Ya. Ketika mengaku dirinya Rasul, dapat wahyu itu orang mengatakan gila. Dan sekarang kata Abu Jahal, gilanya kambuh lagi. Makanya dia gembira. Nah, ini modal saya buat ngomporin gitu ya. Akhirnya Abu Jahal itu mendatangi Rasulullah. Yang namanya musuh pasti bahasanya tidak sopan. Ya. Tidak pakai ya Nabi, enggak. Ya Muhammad, enggak. Ngomongnya ya kasar lah. Mad, nah, gitu ya. Mad, sampean katanya Isra Mi'raj dalam semalam, betul enggak? Betul. Yakin? Betul. Mau nggak nanti orang-orang datang ke sini sampai cerita? Iya, siap. Nabi bilang siap, silahkan. Gitu ya. Tujuannya adalah dia ingin mengolok-olok Nabi. Lalu berdatanganlah orang-orang di sana itu, datang semua. Ya. Kemudian apa kata Abu Jahal? Nih, lihat. Orang gila ini ngaku jalan dari Masjidil Haram ke Aqsa kemudian naik ke langit dalam semalam. Percaya tidak? Gak ada pun orang yang percaya, gak ada seorang pun yang percaya. Orang-orang yang beriman pun gak ada yang percaya. Emang logikanya gak kena, ya? Tidak kena, gak ada yang percaya. Lalu Abu Jahal bilang ini, coba angkat kakimu. Nabi Muhammad suruh ngangkat kaki. Yang kanan angkat kakinya. Coba satu lagi angkat kakinya. Jatuh Nabi itu. Ya karena Nabi adalah manusia biasa. Begitu jatuh dia bilang apa? Lihat, orang yang berdiri dengan 2 kaki saja ngaku-ngaku bisa terbang ke langit. Berdiri saja tanpa kaki nggak bisa, diperolok-olok. Gitu. Di antara yang datang itu adalah para pedagang yang biasa pergi ke Syria, ke Sam, yang sering lewat ke Masjidil Aqsa. Mereka kemudian bertanya, ya Nabi,
Ini sopan nih bahasa. Ya Nabi sampaikan bilang katanya singgah di Masjidil Aqsa. Coba sebutkan, gambarkan masjidnya seperti apa. Orang-orang ini tahu persis masjid itu karena sering mampir. Tahu warnanya, bentuknya, pintunya tahu.